Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfana, NIM 8040170316, kelas 07 BSP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi 5 principles atau 5 prinsip utama, yaitu 1. Meeting stakeholder needs. Meeting stakeholder needs. COBIT dibangun untuk sebuah metodologi yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda IT governance. 2. Covering the enterprise end-to-end. Covering the enterprise end-to-end IT governance tidak akan terpenuhi jika tidak ada perhatian dari seluruh perusahaan. COBIT 5 harus melibatkan seluruh komponen perusahaan agar tata kelola IT bisa berjalan dengan baik. 3. Applying single integrated framework. Applying single integrated framework. Seluruh kerangka best practice dilebur atau menjadi bagian kerangka 5 COBIT. 4. Enabling a holistic approach. Enabling a holistic approach. IT governance berbeda di dalam teritori di sebuah organisasi di mana di dalam itu banyak sekali komponennya, semua saling berhubungan satu dengan yang lain. 5. Separating governance from management. COBIT 5 merasa perlu untuk memisahkan dua hal, yaitu governance dan manajemen. Karena governance pada hakikatnya adalah untuk memastikan bahwa benar tata kelola itu berjalan dengan baik. Materi kedua, Goal Cascade Overview. Goal Cascade Overview merupakan suatu prinsip atau pendekatan yang bisa membuat COBIT 5 diterapkan dalam berbagai konteks perusahaan yang berbeda. Komponen yang harus dijelaskan yaitu 1. Stakeholder device. Stakeholder memiliki kebutuhan tertentu secara prinsip menceritakan 3 hal, yaitu benefit relation, risk optimization, resource optimization. 2. Enterprise goal. Inilah yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Enterprise goal akan menjadi pemicu dari IT relative goal. 3. IT relative goal pada dasarnya dari visi IT atau tugas pokok peranan dari IT yang merupakan salah satu syarat adanya alignment antara bisnis dan IT. 4. Enable goal. Materi ketiga yaitu rules, activities and relationship. Ada rules, activity and relationship. Ada 4 pihak utama yang dimaksud terkait dengan governing enterprise end-to-end. 1. Pemilik atau stakeholder ialah secara tidak langsung melakukan implementasi atau menjalankan perusahaan. Ia hanya bisa menanamkan uang dan memilih sejumlah pimpinan dalam menjalankan perusahaan tersebut. 2. Governing body. Biasanya perwakilan dari stakeholder seperti komisaris, di mana komisaris bekerja sama erat dengan direksi untuk sama-sama memastikan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. 3. Manajemen yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengadakan, menerapkan, mengawasi, mengendalikan, dan juga menilai. Maka manajemen akan memberikan instruksi kepada jajaran implementer di bagian operasional yang akan melakukan eksekusi dari strategi yang
sudah dipilih tadi. 4. Operation and eksekusi. Para staf akan memberikan laporan kepada manajemen mengenai pelaksanaannya. Materi 4. Seven Enabler. Seven Enabler adalah suatu komponen yang dianggap penting dalam mempercepat implementasi konsep IT governance. Konsep IT governance ada 7 komponen yang paling penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Principles, Policies and Framework. Prinsip merupakan hal yang mendasari paradigma implementasi IT governance, kemudian akan diimplementasikan dalam suatu polis atau kebijakan. Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, maka harus dibuat mekanisme framework. 2. Proses organisasi. Apapun pasti memiliki bisnis proses. Proses inilah yang membuat perusahaan tersebut mampu memproduksi produk atau memberikan layanan yang diberikan. 3. Organisasional struktur. SDM diorganisasikan sedemikian rupa sehingga jelas tugas dan tanggung jawabnya, wewenang dan terkait dengan SOP-nya, maka struktur organisasi menjadi hal yang penting yang akan menjadi enabler. 4. Kultur, etis dan behavior IT governance. Yang baik menjadi sebuah kultur yang baik yang tidak harus orang itu disuruh-suruh tetapi secara sadar menerapkannya. 5. Information. Informasi adalah aset yang penting dari sebuah perusahaan, merupakan hasil dari pengelolaan data yang harus dijaga, rawat, dan dikelola karena merupakan aset penting perusahaan. 6. Service, infrastructure, and application. Semua proses tadi akan dijalankan oleh sebuah aplikasi hardware infrastruktur yang harus dikelola dengan baik sebaik-baiknya. 7. People, skill, and competence. Oranglah yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi tata kelola dijalankan dalam konteks perusahaan, maka SDM yang kompeten dan memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing di organisasi tersebut menjadi kunci penerapan IT governance yang baik. Materi 5. Governance and Management Key Areas. Governance Management Key Areas. Fungsi governance adalah untuk memastikan bahwa IT yang digunakan perusahaan memiliki nilai tambah bagi bisnisnya, sedangkan fungsi dari manajemen yaitu menjalankannya. Oleh karena itu, governance memiliki instrumen untuk memastikan apakah yang diinginkan oleh stakeholder utama dijalankan oleh perusahaan. Proses yang ada pada governance ada 3, yaitu E, D, dan M, yaitu evaluate, direct, dan monitor. Evaluate artinya pembangunan kepentingan. Pada governance akan mengevaluasi apakah benar IT yang digunakan memberikan nilai tambah. Hasilnya merupakan arahan atau direct kepada pimpinan untuk menjalankannya, dan suatu saat dievaluasi. Manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu plan, build, run, dan monitor. Dalam plan ada 3 hal utama yang dilakukan, yaitu hauling, plan, dan organize. Sedangkan build ada 3 hal utama, yaitu build,
build, acquire, dan implement. Sedangkan run ada repair, support, and service. Sementara untuk monitoring ada 3 hal, yaitu monitor, evaluate, dan akses. Materi ke-6, governance objective. Ada 3 prinsip utama yang diinginkan stakeholder, yaitu 1. Memastikan adanya manfaat terrealisasi. 2. Resiko yang mengiringi. 3. Sumber daya yang dipakai. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.